Assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy. Nah, apa kabar nih semuanya? Di musim hujan ini apakah orderan semakin gacor? Harusnya semakin gacor, karena biasanya kalau misalkan di Lalamove ada petir-petir Zeus. Kalau di Gojek ada apa tuh namanya ya? Peningkatan argo apa biasanya? Lupa bacanya apa. Biasanya ada peningkatan lah kalau misalkan musim hujan biasanya. Cuma sekarang kok kalau di Lalamove agak jarang ya, agak petir-petir begitu padahal musim hujan. Nah, karena kita udah singgung-singgung Lalamove, kita sekarang di video ini akan membicarakan si Lalamove, gitu kan. Cuman bagnya di kamar gitu, nggak gue bawa, lagi agak repot gitu. Nah, mau bahas apa sih bang di Lalamove gitu kan. Ini gue membaca gitu keresahan rekan-rekan di Lalamove, apalagi yang masih baru-baru banget join, baru-baru banget gabung di Lalamove. Susah banget nyocol orderan Lalamove bang, katanya gitu kan. Kenapa sih bisa gitu bang? Ngelawan mod, ngelawan aplikasi ketiga, ngelawan kecepatan tangan dewa bang, gitu kan. Atau orderannya jarang bang. Kenapa sih bang kayak gitu? Jangan sedih, anjay. Gue udah kayak suhu banget ya, padahal cupu banget padahal orderan aja jarang-jarang. Cuman di sini gue mau berbagi tips atau trik yang gue pakai biasanya di saat gue menjalankan aplikasi Lalamove gitu. Saat gue mantau aplikasi Lalamove biar dapat orderannya itu kayak gimana. Nah, ini ada 7 tips atau trik atau cara yang kalian bisa pakai untuk insya Allah lah bisa dapat orderan gitu kan di Lalamove biar nggak kalah nyocol gitu guys. Nah, langsung aja yang pertama. Ini udah gue catatin di sini. Yang pertama adalah kecepatan nyocol kalian, kecepatan tangan gitu. Lah kan kayaknya sama aja bang, kita cuma mencet langsung klik langsung slide, klik langsung slide. Betul kalau cara nyocolnya kayak gitu. Yang masalah adalah kadang-kadang kita ada yang ngelihat titik jemput, titik pick up, dan tujuan barangnya dikirim kemana gitu. Kita lihat titik jemput dan titik tujuan itu akan sangat menghambat waktu gitu. Itu guys, satu yang jadi masalah. Kalau kita baca-baca dulu di Lalamove tuh nggak akan keburu gitu, karena kita sistemnya cepet-cepetan. Terus ada yang ngelihat argonya dulu biasanya. Kalau misalkan argo kakap, misal 70.000 argonya, 70.000, langsung tuh biasanya dicocol di slide. Nah, ini biasanya bisa dapet juga guys. Cuma yang jadi masalah adalah kalau lu nggak ngelihat jarak pick up-nya. Misal jarak pick up 10 km ternyata. Nggak masalah kalau customer-nya mau dan lu mau jalanin 10 km lu ambil. Yang jadi masalah adalah customer-nya minta buru-buru dan orderan lu di cancel. Nah, akun lu bisa di-ban gara-gara itu. Gitu kan, disuspend misalkan 3 hari atau 7 hari. Nah, itu bisa jadi masalah gitu kan. Walaupun emang kadang-kadang di cancel pun nggak langsung disuspend juga ada gitu. Gue juga pernah beberapa kali cancel, alhamdulillah aman-aman aja gitu. Dan ada juga yang emang disuspend langsung di cancel, langsung di ban, ada kayak gitu. Nah, jadi yang aman tuh kayak gimana bang? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan lu fokus di Lalamove, lihat aja jarak pick up-nya, udah itu aja. Nggak usah peduliin argo biasanya. Kalau misalkan emang fokus di Lalamove, argo dekat, argo jauh, argo yang kecil atau yang kakap, sikat aja udah. Kecuali kalau misalkan emang lu pengen main yang kakap doang, ya udah yang lu lihat. Kalau misalkan lu bisa cepet jarak pick up dan argonya gitu, itu ada udah cukup banget sih guys gitu. Nah, yang kedua ini adalah jarak yang sini yang dimaksud itu jarak pick up ya guys. Kalau jarak kirim terserah mau kalian lah, mau main deket, mau main jauh, terserah kalian. Ini jarak pick up guys. Jarak pick up ini sebenarnya gue agak bingung nih antara menentukan dan tidak menentukan gitu. Kenapa gitu? Tapi gue yakin sih dominan menentukan bang. Jadi misal gue 1 km, teman gue 3 km, gue yakin gue yang dapat. Gitu kan, 1 km. Rata-rata orang juga berpikir seperti itu. Cuman sering gue orderan jarak pick up-nya jauh,
gue cocol, gue yang dapet. Nah itu yang jadi masalah. Antara masalah dan menguntungkan, kalau kalian mau ngejalanin sih nggak masalah kan, gitu. Yang jadi masalah kan Lala Move agak susah cancelnya ya. Kalau apalagi dari kurirnya gitu. Kalau dari customer aja kadang-kadang jadi masalah, apalagi dari kurirnya gitu. Nah gue pernah dapat jarak pick up itu tuh dari Bogor kota ke Dramaga sekitar 10 km lebih lah kalau nggak salah ya. Itu gue dapet, dan itu argonya di atas 50.000, di atas 50.000, dan gue dapet itu. Kan gue iseng nyocol ya dari Bogor kota tuh, gue slide aja tuh, dapet, kok dapet nih, gue bingung. Langsung aja gue chat customernya waktu itu, Pak ini jaraknya segini kejauhan. Gue bilang nggak apa-apa, mau nungguin. Oh ya nggak, udah mas nggak apa-apa, langsung kesini aja ya gitu, ditungguin. Untungnya nggak di cancel. Kalau di cancel bisa jadi masalah karena itu kan jaraknya terlalu jauh. Karena itu kalau nggak salah ya, kalau di atas 4 km apa 5 km ya, kalau bisa jangan dicocol katanya gitu, karena biar customernya nggak terlalu kelamaan nunggu gitu guys. Nah jadi ini jarak ini sebenarnya sih dominan menentukan ya. Jadi kalian carilah spot-spot yang bagus gitu. Nah yang ketiga, tips yang ketiga ini berkesinambungan dengan yang kedua tadi. Yang kedua kan jarak. Nah yang ketiga ini titik ramai orderan. Nah titik ramai orderan ini misal, oke lah kalau misalkan kalian di Bogor, kalian tahu nih beberapa titik orderan yang ramai kan, biar kalian bisa ngedeket, biar jaraknya deket tadi itu. Nah terus kalau kalian ke kota lain, kalian dapat kakap nih misalkan ke Jakut, misalkan ke Jakarta Utara, kalian kan nggak tahu nih titik-titiknya di mana. Paling kalian lihat-lihat di orderan gitu. Sebenarnya sih bisa kalian chat di grup WhatsApp, misal grup WhatsApp Lala Move nih, bang, gue minta kesini nih ke Jakut, titik yang rame orderan di mana ya, gitu kan. Bisa nanya kayak gitu. Atau kalian nggak punya grup WhatsApp, di grup Facebook banyak, cari aja grup Lala Move gitu kan. Itu banyak banget gitu guys. Nah yang keempat, ini yang sangat-sangat menentukan adalah jaringan. Jaringan itu harus kuat gitu. Kalau bisa mah 5G lah, 5G kalau bisa. Mentok-mentok 4G lah gitu. Ini karena siapapun pasti setuju tentang ini gitu. Kalau misalkan sistemnya nyocol ya. Karena gue pernah nyoba sendiri gitu. Gue Lala Move. Ini ada rekan gue Lala Move nih. Gue barengin HP-nya. Gue sandingin gini. Tanpa menjelek-jelekan salah satu kartu gitu ya. Dia pakai kartu provider A, gue pakai M3 waktu itu. Gue pakai M3. Nah, ternyata dia Pentalan nih. Dia itu kurir Pentalan, bukan kurir daerah situ. Gue kan di Bogor kota ya waktu itu. M3 di Bogor kota lumayan. Tentulah kalau misalkan kita adu-aduan biasanya simpati paling bagus. Gue akuin itu kan. Gue sandingin nih HP dia dengan HP gue. Dia pakai A, gue pakai M3. Di gue udah bunyi, ada masuk orderan, di dia belum bunyi. Di gue udah hilang, di dia baru bunyi. Gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa dapat orderan tersebut gitu. Itu jaringan tuh sangat menentukan gitu guys. Jadi bukan harus pakai, lo harus pakai simpati atau harus pakai IM3, enggak. Misalkan tes aja jaringan yang paling bagus di tempat kalian narik tuh apa gitu. Cuman repotnya kalau misalkan kalian pakai jaringan yang bagus di tempat situ doang, kalau kalian mental atau dapat kakap yang agak jauh, ternyata di sana jaringan kalian jelek, ya itu akan susah dapat buat arah baliknya gitu. Jadi kalau bisa dipakai provider yang jaringannya emang sudah merata kayak gitu. Nah yang kelima nih, fokus di satu aplikasi. Misal kalian main di Lala Move, ya udah buka aja aplikasi Lala Move-nya terus. Jadi dipantengin gitu kalau bisa orderannya. Kan dia nanti bunyi roti kan, totet gitu kan. Langsung kalian slide gitu. Jangan misalkan kalian buka sambil nonton YouTube, bisa sih. Sebenarnya sih bisa di double aplikasi gitu kan. Cuman biasanya orang tuh nggak gitu mainnya banyakan. Jadi buka aplikasi, misalnya nonton YouTube atau nonton di Facebook gitu kan, lihat berita di Facebook. Nah, terus nanti kan ada notif kecil tuh di atas barnya gitu kan. Nah, pas dia klik udah hilang. Nah, itu biasanya
satu mungkin jaringan yang tadi itu kurang stabil, yang kedua emang driver di situ udah banyak gitu. Jadi kalau kayak gitu bisa dapat, bisa, cuman ada kemungkinan lu nggak dapat gitu. Jadi masih 50-50 lah gitu. Karena sering gue dapetin gitu ya, si orderan itu udah muncul duluan tapi notifnya belum muncul gitu, atau si notif si orderan itu udah masuk ke aplikasi kita, cuman notif di suara totet-totetnya itu telat gitu. Itu sering banget gue temuin kayak gitu guys. Jadi kalau bisa, kalau cuman main Lalamove doang, fokus aja dulu di aplikasi Lalamove-nya. Kecuali kalau misalkan kalian udah dapet nih, udah cukup, tinggal nyari buat lebihnya, ya itu bebas lah gitu. Yang gue rasain sih kayak gitu. Kalau bisa fokus di satu aplikasi aja. Nah yang keenam, jadiin hero atau tambah followers gitu. Nah pertama-tama gue juga bingung, ini followers buat apa sih ngaruhnya gitu kan. Misal followers lo 50, masih ada kok di band-band juga gitu. Gue lihat kalau misalkan ada kesalahan tetap aja di band gitu kan. Gue kira kalau misalkan udah 50 followersnya itu ada pengecualian atau apa gitu kan. Terus gue bilang, apa lebih gampang dapat orderannya gitu ya. Terus gue lihat, nggak juga, nyocol-nyocol susah-susah juga gitu kan. Ternyata kan dia jadi followers kita nih, jadi hero gitu kan. Notifnya juga agak beda kalau nggak salah. Nah dia ada loop-loopnya gitu di aplikasinya. Nah itu biasanya orderan, kalau dia ngorder lagi, nah itu muncul ke yang hero itu lebih dulu guys gitu kan. Mungkin kalau yang udah senior udah tau lah. Ini buat yang baru-baru gabung Lalamove. Jadi kalau misalkan kalian pengirimannya bagus, terus kalian nggak mainin offline gitu kan, mungkin argonya cuma 20.000 atau 15.000 gitu kan, bilang aja ke customernya, Bu, jadiin hero ya, atau jadiin followers, atau klik love gitu, atau jadiin pengikut, apa ya bahasanya, gue lupa kalau bahasa customernya. Nah nanti kalau dia tambah followersnya, kan followers kita nambah tuh, otomatis kalau dia nge-request lagi, muncul ke notif ke kita lebih dulu kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sih kalau menurut gua, karena gue beberapa kali dapat yang kayak gitu. Dan itu kalaupun orderannya kita di Bogor, si hero nya ini di Depok, notifnya tetap muncul guys. Jadi jarak itu nggak berpengaruh ke si hero ini. Yang gua tahu sih kayak gitu ya, karena gua waktu itu berpuluh-puluh kilometer pun masih muncul si notif hero nya ini gitu. Nah yang terakhir, yang ketujuh ini, kalian punya akun Lalabag gitu, open aja akun Lalabagnya gitu kan. Beli Lalabag ke kantor Lalamove, bukannya gue promosiin bagnya Lalamove ya, tapi emang kayak gitu. Sama di yang lu main Borzo juga buka aja bag Borzonya gitu. Atau misalkan di Maxim itu ada prioritasnya gitu. Kenapa itu kayak gitu bang? Karena kan lu orderannya misalkan non-box ya, berarti orderan box nggak masuk kan ke lu gitu kan. Jadi dengan adanya yang Lalabag ini, otomatis orderan Lalamove kalian lebih banyak pilihan gitu, lebih banyak orderan yang memungkinkan kalian untuk nyocol gitu. Dan orderan Lalabag itu biasanya argonya lumayan gede sih gitu biasanya ya, karena kan biasanya nganternya banyak yang agak jauh gitu kalau pakai Lalabag, dan itu bisa lebih safety ke pengiriman. Jadi kalau misalkan hujan atau misalkan terlalu panas terik, itu masih bisa aman lah gitu insya Allah orderannya gitu guys. Itu tips dan trik yang bisa gue sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang baru-baru gabung di Lalamove atau mungkin susah nyocol. Tips dan trik itu bisa dipakai gitu. Coba komen di bawah, apa kali aja ada tips trik yang lain yang bisa kalian atau yang sering kalian gunakan di Lalamove untuk bisa nyocolnya lebih gercep, lebih satset gitu. Kasian teman-teman kita yang komen mulu gitu kan, bang gue susah nih dapat orderan, tolonglah dibantu, saling membantu aja gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.